Kamu tahu nggak, ada seseorang yang sekarang ini sedang menderita dalam diam demi kamu. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang. Dan aku akan ungkapkan siapa orang itu. Namanya akan terungkap di sini, tapi kamu harus dengarkan sampai habis karena ini bukan sekadar tebakan atau permainan spiritual biasa. Ini adalah kebenaran yang sedang terjadi di dimensi energi dan perasaan yang mungkin selama ini kamu abaikan atau bahkan kamu nggak sadari sama sekali. Ada seseorang yang rela menanggung beban berat, menyimpan luka, menahan air mata, dan tetap tersenyum di depanmu seolah semuanya baik-baik saja. Orang ini nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta perhatian, bahkan mungkin dia sendiri nggak sadar kalau dia sedang mengorbankan begitu banyak hal untuk kebahagiaan dan ketenangan hidupmu. Dan kamu perlu tahu siapa dia, karena kalau kamu terus mengabaikan ini, kamu akan kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupmu. Jadi tetap di sini, jangan skip, karena pesan ini ditujukan langsung untukmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau kamu ambil napas sebentar. Rasakan energi yang ada di sekitarmu sekarang. Coba tutup mata sebentar kalau kamu bisa, dan tanyakan pada hatimu, siapa orang yang paling sering muncul di pikiranmu akhir-akhir ini? Siapa yang sering kamu khawatirkan? Atau justru siapa yang kamu hindari karena kamu merasa bersalah atau nggak enak hati? Orang itulah yang sedang menderita dalam diam untukmu. Dan aku nggak bicara soal penderitaan fisik, tapi penderitaan emosional, spiritual, dan energi yang terkuras habis karena dia terlalu peduli padamu. Dia adalah orang yang selalu ada saat kamu butuh, tapi saat dia butuh, dia memilih diam. Dia adalah orang yang merelakan keinginannya sendiri demi kamu bisa tersenyum. Dia adalah orang yang bahkan di tengah sakitnya sendiri, masih memikirkan bagaimana caranya agar kamu baik-baik saja. Kenapa orang ini melakukan semua itu? Karena cinta. Tapi bukan cinta yang dia pamerkan atau dia ungkapkan dengan kata-kata manis setiap hari. Ini adalah cinta yang hadir dalam keheningan, dalam pengorbanan, dalam doa-doa yang gak pernah kamu dengar. Cinta ini hadir dalam bentuk kesabaran yang luar biasa, dalam bentuk pengertian yang tanpa batas, dalam bentuk keikhlasan yang bahkan kadang terasa menyakitkan bagi dia sendiri. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kamu mungkin bahkan gak menyadari semua ini. Kamu mungkin menganggap dia baik-baik saja. Kamu mungkin berpikir dia kuat dan gak butuh perhatianmu. Padahal di balik senyum itu, ada hati yang terluka. Di balik sikap tenangnya, ada jiwa yang sedang berjuang keras untuk tetap tegar. Kalau kamu sudah mulai merasakan siapa orang ini, kalau kamu sudah mulai merasa ada yang menusuk di dadamu saat mendengar ini, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Sekarang aku mau kamu tulis di kolom komentar. Tulis saja, aku sudah tahu, kalau memang kamu sudah merasakan energi ini. Karena dengan menulis itu, kamu sedang membuka pintu kesadaranmu lebih lebar, dan energi semesta akan membantumu untuk lebih peka terhadap orang-orang yang benar-benar mencintaimu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Orang yang menderita dalam diam ini adalah seseorang yang sangat dekat denganmu. Bukan orang asing, bukan teman biasa, tapi seseorang yang memiliki ikatan batin yang sangat kuat denganmu. Dia bisa jadi adalah ibumu, ayahmu, saudara kandungmu, atau pasanganmu. Dia juga bisa jadi adalah sahabat yang sudah bertahun-tahun bersamamu, yang selalu ada saat kamu jatuh, yang selalu mendengarkan keluh kesahmu tanpa pernah meminta balasan. Orang ini memiliki peran yang sangat besar dalam hidupmu, tapi sayangnya peran itu seringkali kamu anggap biasa saja. Kamu merasa itu sudah seharusnya, kamu merasa itu adalah kewajiban mereka, padahal tidak ada satupun manusia di dunia ini yang wajib menanggung beban orang lain tanpa mendapat penghargaan atau pengakuan. Aku akan ceritakan sebuah kisah nyata yang mungkin bisa membuka matamu lebih lebar.
Ada seorang perempuan bernama Siti. Dia adalah seorang ibu yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi ketiga anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Siti bekerja dari pagi buta sampai malam. Dia menjadi buruh cuci, tukang bersih-bersih rumah orang, dan kadang juga jualan gorengan di pinggir jalan. Setiap hari tubuhnya sakit, lututnya nyeri, tangannya kasar, tapi dia nggak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Dia selalu bilang, "Ibu baik-baik saja, yang penting kalian sehat dan bisa sekolah." Anak-anaknya yang sudah remaja mulai sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka jarang bicara dengan Siti, jarang bertanya bagaimana keadaan ibunya, bahkan kadang mereka marah-marah kalau Siti nggak bisa kasih uang jajan lebih. Suatu hari, Siti jatuh sakit. Dia pingsan saat sedang mencuci baju di rumah orang. Ternyata dia sudah lama menyimpan penyakit jantung yang cukup serius, tapi dia nggak pernah bilang ke siapapun karena dia nggak mau anak-anaknya khawatir dan dia nggak mau uang yang harusnya buat sekolah mereka malah habis buat berobat. Saat Siti dibawa ke rumah sakit, anak-anaknya baru sadar betapa selama ini mereka sangat mengabaikan ibunya. Mereka baru sadar betapa besar pengorbanan yang telah Siti lakukan dan betapa egoisnya mereka selama ini. Siti selamat, tapi kejadian itu mengubah hidup mereka semua. Anak-anaknya jadi lebih perhatian, lebih menghargai, dan lebih menyadari bahwa cinta seorang ibu itu nggak akan pernah bisa dibayar dengan apapun. Cerita Siti ini bukan cerita yang jauh dari kehidupanmu. Ini adalah cerminan dari apa yang mungkin sedang terjadi di hidupmu sekarang. Mungkin kamu adalah salah satu anak Siti, atau mungkin kamu adalah seseorang yang sedang mengabaikan orang yang terus menderita dalam diam untukmu. Dan aku nggak mau kamu menyesal di kemudian hari. Aku nggak mau kamu kehilangan seseorang, baru kemudian kamu sadari betapa berharganya orang itu. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuhmu, kalau kamu merasa ada kemiripan dengan hidupmu, maka tetaplah bersamaku, karena aku akan ungkap lebih banyak lagi tanda-tanda yang harus kamu waspadai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Aku akan kasih tahu kamu tanda-tanda bahwa seseorang sedang menderita dalam diam untukmu. Tanda pertama adalah dia selalu bertanya kabarmu, tapi saat kamu balik bertanya, dia selalu bilang dia baik-baik saja. Dia nggak pernah cerita masalahnya, nggak pernah mengeluh, seolah hidupnya sempurna padahal kenyataannya nggak begitu. Dia melakukan ini karena dia nggak mau membebanimu dengan masalahnya, dia nggak mau kamu khawatir, padahal sebenarnya dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Tanda kedua adalah dia sering mengalah dalam setiap situasi. Kalau ada pertengkaran, dia yang minta maaf duluan meskipun bukan dia yang salah. Kalau ada keputusan yang harus diambil, dia selalu memilih apa yang kamu mau meskipun itu bukan yang dia inginkan. Dia rela mengorbankan kebahagiaannya demi menjaga kedamaian dan kebahagiaanmu. Dan kamu tahu kenapa dia melakukan itu? Bukan karena dia lemah, tapi karena dia sangat mencintaimu dan dia nggak mau kehilanganmu. Tanda ketiga adalah dia selalu ada saat kamu butuh, tapi saat dia butuh, dia nggak pernah minta bantuanmu. Dia selalu jadi tempat curhat, jadi sandaran, jadi solusi untuk masalahmu, tapi dia nggak pernah curhat padamu. Dia menyimpan semua beban itu sendirian, dia menangis dalam diam, dia berdoa dalam keheningan, dan dia terus berjuang tanpa pernah menunjukkan kelemahannya padamu. Tanda keempat adalah dia sering terlihat lelah secara fisik maupun emosional, tapi tetap memaksakan diri untuk tersenyum dan bersikap ceria di depanmu. Matanya mungkin terlihat lelah, tubuhnya mungkin terlihat lemah, tapi dia tetap berusaha agar kamu nggak khawatir. Dia tetap berusaha jadi orang yang kuat di matamu, padahal sebenarnya dia juga butuh seseorang yang bisa menguatkannya. Tanda kelima adalah dia jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Setiap kali kalian ngobrol, topiknya selalu tentang kamu,
tentang hidupmu, tentang masalahmu, tentang impianmu. Dia nggak pernah cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang keinginannya, tentang apa yang dia rasakan. Bukan karena dia nggak punya, tapi karena dia lebih mementingkan kamu daripada dirinya sendiri. Kalau 5 tanda ini ada pada seseorang di hidupmu, maka orang itulah yang sedang menderita dalam diam untukmu. Dan sekarang waktunya bagi kamu untuk bertindak. Jangan biarkan orang ini terus terluka sendirian. Jangan biarkan dia terus mengorbankan segalanya tanpa mendapat apresiasi dari kamu. Kalau kamu merasa ada orang seperti ini di hidupmu, coba kirim pesan ini ke orang itu, atau setidaknya bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu agar mereka juga sadar akan hal yang sama. Sekarang aku akan ungkap siapa nama orang yang sedang menderita dalam diam untukmu. Dan cara aku mengungkap ini adalah melalui energi spiritual yang sedang mengalir saat ini. Aku ingin kamu fokus. Rasakan getaran di sekitarmu, rasakan kehangatan atau mungkin kesejukan yang tiba-tiba muncul. Orang yang namanya akan aku sebut adalah orang yang saat ini energinya sedang sangat kuat terhubung denganmu. Orang ini adalah seseorang yang namanya dimulai dengan huruf S, A, M, R, atau D. Kalau kamu kenal seseorang dengan inisial nama seperti itu, dan dia cocok dengan semua tanda yang sudah aku sebutkan tadi, maka dialah orangnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan hanya soal inisial nama. Aku juga merasakan energi seorang perempuan yang sangat kuat, seseorang yang perannya sangat besar dalam hidupmu. Dia adalah seseorang yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, yang memberimu makan, yang merawatmu saat sakit, yang mendoakanmu setiap malam. Ya, orang itu adalah ibumu. Ibumu adalah orang yang paling sering menderita dalam diam untukmu. Dia mungkin gak pernah bilang kalau tubuhnya sakit, dia mungkin gak pernah cerita kalau hatinya terluka karena sikapmu. Dia mungkin gak pernah mengeluh meskipun dia lelah, tapi percayalah, dia merasakan semuanya. Atau mungkin bukan ibumu, mungkin ayahmu. Ayah yang selalu bekerja keras, yang jarang di rumah karena sibuk mencari nafkah, yang mungkin terlihat keras dan cuek, tapi sebenarnya dia sangat peduli padamu. Dia mungkin gak pandai mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, tapi setiap tetes keringatnya, setiap langkahnya pulang ke rumah dengan tubuh yang lelah, itu semua adalah bentuk cintanya padamu. Atau bisa jadi orang itu adalah pasanganmu, suami atau istrimu yang selalu sabar menghadapi sikapmu yang kadang egois, yang kadang gak perhatian, yang kadang lebih mementingkan pekerjaan atau teman daripada dia. Dia mungkin sering merasa kesepian, merasa diabaikan, tapi dia tetap bertahan karena dia mencintaimu dengan tulus. Atau mungkin orang itu adalah saudaramu, kakak atau adikmu yang selalu melindungimu, yang selalu membela kamu, yang rela berkorban demi kamu bisa bahagia. Atau mungkin itu adalah sahabatmu, orang yang sudah bertahun-tahun menemanimu dalam suka dan duka, yang selalu ada saat kamu butuh. Tapi saat dia butuh kamu malah sibuk dengan urusanmu sendiri. Siapapun orang itu, aku mau kamu tahu bahwa dia sangat berharga. Dia adalah anugerah dalam hidupmu, dan kamu harus mulai menghargainya sekarang juga sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai dia pergi, jangan tunggu sampai dia sakit, jangan tunggu sampai dia nggak kuat lagi, baru kamu sadar betapa pentingnya dia dalam hidupmu. Aku tahu kamu mungkin merasa bersalah sekarang, kamu mungkin merasa menyesal karena selama ini kamu terlalu egois, terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, terlalu mengabaikan orang-orang yang mencintaimu. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah kamu sadar sekarang. Yang penting adalah kamu mau berubah mulai dari sekarang. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Kamu masih punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu juga peduli, bahwa kamu juga mencintai mereka seperti mereka mencintaimu. Mulailah dari hal yang kecil. Tanyakan kabar mereka dengan tulus,
bukan hanya sekadar basa-basi. Dengarkan cerita mereka, biarkan mereka curhat kalau mereka mau. Peluk mereka, katakan terima kasih, katakan bahwa kamu sayang sama mereka. Kamu nggak perlu melakukan hal yang besar atau mahal, cukup tunjukkan perhatianmu, tunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka seperti mereka selalu ada untukmu. Ingat, waktu itu nggak bisa diputar balik. Hari ini mungkin mereka masih ada di sisimu, tapi kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan sampai kamu menyesal karena nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah bilang sayang, nggak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka dalam hidupmu. Jangan sampai kamu hanya bisa menangis di depan makam mereka, baru kamu ungkap semua yang seharusnya kamu katakan saat mereka masih hidup. Aku juga mau mengingatkanmu bahwa energi itu nyata. Energi cinta, energi pengorbanan, energi doa dari orang-orang yang mencintaimu itu sangat kuat. Energi itu melindungimu, membimbingmu, membantumu melewati setiap kesulitan dalam hidup. Tapi energi itu juga bisa melemah kalau kamu terus mengabaikannya. Kalau kamu terus menyakiti orang-orang yang mencintaimu, maka energi positif itu akan berkurang, dan hidupmu akan terasa lebih berat, lebih sepi, lebih hampa. Sebaliknya, kalau kamu mulai menghargai mereka, kalau kamu mulai membalas cinta dan pengorbanan mereka, maka energi positif itu akan semakin kuat. Hidupmu akan terasa lebih ringan, lebih bahagia, lebih penuh berkah. Karena itulah hukum semesta. Apa yang kamu berikan akan kembali padamu. Kalau kamu memberikan cinta dan perhatian, maka cinta dan perhatian juga yang akan kamu terima. Kalau kamu memberikan pengabaian dan kesakitan, maka itulah yang juga akan kamu rasakan. Jadi sekarang, keputusan ada di tanganmu. Kamu mau terus jadi orang yang egois, yang hanya memikirkan dirimu sendiri, atau kamu mau jadi orang yang lebih baik, yang lebih peduli, yang lebih menghargai orang-orang di sekitarmu? Aku yakin kamu pasti memilih yang kedua, karena kamu ada di sini, kamu mendengarkan ini sampai sejauh ini, itu artinya ada bagian dari hatimu yang masih peduli, yang masih ingin memperbaiki semuanya. Dan aku mau kamu tahu bahwa nggak ada kata terlambat untuk berubah. Nggak ada kata terlambat untuk minta maaf, untuk berterima kasih, untuk menunjukkan cinta. Selama orang itu masih hidup, selama kamu masih bisa memeluk mereka, masih bisa bicara dengan mereka, maka kamu masih punya kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Sekarang aku mau kamu lakukan sesuatu. Setelah kamu selesai mendengarkan ini, aku mau kamu langsung hubungi orang yang ada di pikiranmu sejak tadi. Hubungi mereka, ajak mereka bicara, tanyakan kabar mereka, katakan bahwa kamu sayang sama mereka. Kalau mereka ada di dekatmu, langsung temui mereka, peluk mereka, tunjukkan bahwa kamu peduli. Kalau mereka sudah jauh, atau mungkin sudah nggak ada, maka doakan mereka, kirimkan energi cintamu untuk mereka, minta maaf dalam hatimu, dan janji pada dirimu sendiri bahwa kamu akan jadi orang yang lebih baik. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur karena kamu masih punya orang-orang yang mencintaimu, yang peduli padamu, yang rela menderita dalam diam demi kebahagiaanmu. Banyak orang di luar sana yang gak seberuntung kamu, yang gak punya siapa-siapa, yang hidup sendirian tanpa ada yang peduli. Jadi hargai apa yang kamu punya sekarang, karena itulah harta yang paling berharga dalam hidupmu. Aku berharap pesan ini benar-benar sampai ke hatimu. Aku berharap kamu bisa merasakan energi yang sedang mengalir sekarang, energi cinta, energi pengorbanan, energi kesadaran. Semoga setelah ini, hidupmu berubah jadi lebih baik, hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu jadi lebih harmonis, dan kamu jadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Kalau pesan ini menyentuh hatimu,
Kalau kamu merasa tersentil, kalau kamu merasa ada yang berubah dalam dirimu setelah mendengar ini, tunjukkan padaku di kolom komentar. Tulis apa yang kamu rasakan, tulis siapa orang yang ada di pikiranmu, atau cukup tulis terima kasih sebagai bentuk penghargaanmu terhadap pesan ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, karena mungkin mereka juga butuh mendengar pesan ini, mungkin mereka juga butuh diingatkan akan hal yang sama. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan dengan sikap egois dan masa bodoh. Mulai sekarang, jadilah orang yang lebih baik. Jadilah orang yang bisa membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Jadilah orang yang bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih indah dengan kehadiranmu. Karena pada akhirnya, yang akan kamu bawa saat kamu pergi dari dunia ini bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi cinta dan kenangan indah yang kamu tinggalkan di hati orang-orang yang kamu cintai. Semoga kamu diberkahi, semoga kamu selalu dilindungi, dan semoga kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu dengan tulus.